Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Auguri, di sini saya Mas Servanto. Saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir saya, ujian akhir semester saya, yaitu pengembangan aplikasi web agent property pada PT Duta Property untuk mendukung promosi dan penjualan. Di sini daftar isi di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu di bab kedua ada studi pustaka, di bab ketiga ada analisa sistem berjalan. Nah, untuk di bagian pendahuluan yang pertama di sini adalah latar belakang. Di era digital, transformasi teknologi informasi mendorong bisnis untuk lebih efisien dan terhubung langsung dengan pelanggan. PT Duta Properti masih menggunakan metode promosi dan pengelolaan data secara konvensional, seperti komunikasi lisan dan media cetak, sehingga proses promosi menjadi terbatas dan tidak real time. Kondisi ini menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah pasar yang semakin mengandalkan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi web diperlukan untuk menampilkan informasi properti secara real time, mempercepat interaksi dengan calon pembeli, serta meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama di sini identifikasi masalah. Yang pertama yaitu PT Duta Properti menghadapi 3 masalah utama, yaitu minimnya pemanfaatan teknologi, sulitnya akses informasi, dan juga serta pengelolaan data yang belum terpusat. Dan selanjutnya di bagian rumusan masalah, untuk rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pengembangan aplikasi web agent property dapat mendukung promosi dan penjualan di PT Duta Property. Lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup dan batasan masalah. Untuk ruang lingkup dan batasan masalah di sini yaitu di ruang lingkupnya yaitu pengembangan aplikasi mencakup pengelolaan data seperti properti secara terpusat, fitur pencarian dan fitur filter properti, galeri interaktif, serta komunikasi langsung antara agen dan calon pembeli. Nah, untuk batasan masalahnya di sini aplikasi tidak mencakup pengelolaan transaksi keuangan dan tidak terintegrasi dengan platform eksternal seperti lembaga pembiayaan. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem pengelolaan data properti yang terpusat, menyediakan informasi secara real time, mempermudah properti dan juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada rumusan hipotesa. Untuk di rumusan hipotesa ini yaitu pengembangan aplikasi web diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, menyediakan informasi properti secara real time, memperluas jangkauan promosi, serta mendorong peningkatan penjualan di PT Duta Properti. Lalu selanjutnya ini di bagian bab kedua ada studi pustaka, yaitu literatur review. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi digital marketing terbukti mampu meningkatkan penjualan properti terutama jika disesuaikan dengan nilai dan target pasar tertentu. Metode prediksi seperti regresi linear juga efektif dalam memperkirakan performa penjualan properti. Selain itu, pengembangan sistem informasi berbasis web sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan sistem manual, mempercepat proses pencarian dan juga pengelolaan data properti serta meningkatkan pelayanan pelanggan. Model analisis seperti Altman Z-score juga relevan untuk menilai risiko kebangkrutan perusahaan properti, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Lalu selanjutnya di sini ada elisitasi final, yaitu yang di dalam fungsionalnya. Di pertama itu ada menampilkan halaman login, admin dapat melakukan login, admin dapat melakukan forget password, dan pengguna dapat melihat daftar properti yang tersedia. Pengguna dapat mencari daftar properti berdasarkan lokasi dan lain sebagainya. Dan untuk di non fungsional di sini itu saya ingin sistem memiliki tampilan web yang menarik dan juga user friendly. Dan ini di selanjutnya yaitu ada use case. Di use case di sini itu ada dua, ada user ada dan juga admin. Di user ini yaitu ada login, melihat daftar properti, melihat detail properti, terus juga di sini ada request survey properti, ada chat admin via live chat, dan untuk di admin di sini ada login, kelola data customer dan juga kelola data properti. Lalu selanjutnya di spesifikasi use case. Di sini ada beberapa spesifikasi use case, ada di bagian lihat detail properti, request survey properti, dan juga di sini ada kelola data properti, lihat daftar properti, login, dan juga login customer. Dan yang pertama ini untuk login admin. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu spesifikasi use case yang saya miliki.
Di sini ada lihat detail properti. Contohnya seperti di sini untuk uh, actorsnya dari customer, dan untuk trigger itu customer memilih salah satu uh, properti dari daftar, dan untuk preconditionnya customer telah login dan berada pada halaman daftar properti. Lalu untuk post conditionnya di sini detail properti ditampilkan. Dan untuk sukses skenario yang pertama di sini ada aktor, yaitu klik properti tertentu, dan untuk sistemnya itu menampilkan informasi detail seperti foto, harga, luas, lokasi. Dan untuk alternatif flows-nya di sini jika properti tidak ditentukan, sistem menampilkan pesan seperti properti tidak tersedia. Lalu untuk selanjutnya di sini ada activity diagram. Dan untuk activity diagram di sini ada admin dan juga user. Dan untuk admin di sini bisa login, lalu jika berhasil bisa menemukan halaman utama, lalu melihat daftar properti, bisa mengelola data customer, dan juga bisa berhasil untuk menyimpan. Jika berhasil bisa mengupdate halaman utama, lalu halaman utama terupdate, kelola data properti, dan juga berhasil simpan. Jika berhasil tersimpan, langsung masuk ke kita langsung bisa mengelola data properti, dan lalu data properti terupload. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.